Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo semua, saya Risa. Saya mau berbagi pengalaman seram yang terjadi saat kuliah kelas malam. Akhirnya udah beres juga sebagian. Aku melihat ke jam yang menunjukkan pukul 12:30 siang. Udah jam segini, istirahat dulu deh. Aku lantas mengambil bekal yang ada di dalam tas sambil melihat-lihat ke Twitter. Jempol terus kugerakkan untuk scrolling berita-berita di timeline hingga kemudian berhenti di sebuah utas. Utas itu sudah mendapat puluhan ribu like yang tertulis dosen gaib di Universitas Yogyakarta. Cerita itu mengisahkan seorang murid yang melihat dosennya tidak nampak saat ngajar. Aku membaca utas itu serius sampai-sampai aku melihat ke kiri dan kanan karena sempat merinding. Duh, mana malam ini ada kelas jam 8 lagi. Lalu aku buru-buru keluar dari Twitter dan kembali melanjutkan makan. Aku memutuskan kuliah tahun ini untuk perkembangan karir. Ya, walau sudah bekerja, tapi aku masih belum puas lantaran pekerjaan yang aku inginkan bersyarat pendidikan S1. Sedangkan aku hanya tamatan SMK saja. Setelah beres makan, aku kemudian kembali kerja. Hingga sudah berjam-jam berlalu, tepat pukul 5 sore, aku pulang dan bersiap-siap untuk pergi ngampus malam nanti. Letak kampusku ada di Jakarta Timur dan butuh waktu setengah jam dari kosan untuk sampai sana. Tapi pukul 6 kurang, aku sudah berangkat ke sana supaya nggak telat karena mau sekalian makan malam dekat kampus dulu. Nasib kuliah di kelas karyawan itu nggak punya banyak teman. Itu pun juga kami berteman di kelas aja, nggak sampai keluar kampus. Mungkin karena udah pada sibuk juga kali ya. Sesampainya di kampus, aku masuk ke dalam gedung. Jam segini, aku lihat mahasiswa baru pada beres kelas. Mereka lagi pada nongkrong dekat front office. Aku jadi ikut duduk-duduk juga di sini, sambil lihat jadwal kelas di papan dekatku ini. Aduh, kelasnya di AC2 lagi. Aku mengeluh karena letak kelas tersebut berada paling pojok. Jalannya saja seperti lorong. Emang sih, itu ruang kelas cadangan. Jadinya ya jarang dipakai. Aku jadi ingat 2 minggu yang lalu aku dapat kelas di situ. Dan baru saja 30 menit belajar, aku merasa banyak yang janggal. Kayak seluruh kaca di kelas tiba-tiba bergetar seperti ditiup angin. Padahal kan nggak ada angin sama sekali waktu itu. Kemudian seorang temanku yang bernama Anis datang menghampiriku.
Ia duduk di sebelah dan langsung cerita dengan nada antusiasnya. Riz, tahu cerita yang viral di Twitter itu nggak? Tentang dosen gaib itu. Serem banget ya. Aku mengangguk dan kami akhirnya ngobrol tentang kisah seram itu. Tiba-tiba Anis celetuk. Nanti kalau di kelas kita ada yang kayak gitu, gimana ya? Bakal rame gak sih? Aku hanya diam tidak merespon. 15 menit sebelum masuk, aku dan Anis sudah jalan menuju ruang kelas, menyusuri lorong panjang yang ujungnya ada sebuah pintu berwarna coklat. Aku lalu membuka pintu itu dan diriku sempat kaget saat lihat di depan meja guru ada seseorang yang duduk. Ia memakai jaket hitam dan kepalanya ditutupi oleh kupluk. Lokasi pintu masuk ada di belakang. Orang itu duduk menghadap papan tulis yang ada di depan. Jadi, aku gak bisa lihat wajah orang itu. Itu siapa, Nis? Tanyaku. Anis menggeleng tidak peduli dan langsung duduk di sisi kanan belakang dan aku pun mengikutinya. Beberapa menit berlalu, teman-teman pun berdatangan masuk. Entah kenapa, aku melihat wajah mereka kok terlihat asing semua ya. Aku pun lalu menyadari kalau hari ini banyak kursi kosong. Dihitung-hitung, hanya ada 8 orang yang masuk. Kemudian datanglah seorang perempuan memakai jaket merah dan rambutnya terurai panjang. Ia langsung duduk di sebelah kananku. Ini cewek siapa? Wajahnya kok asing juga. Aku kemudian menyenggol Anis yang duduk di sebelah kiri. Aku menyenggolnya pakai sikut sambil memberi kode mata ke perempuan itu. Anis hanya melihatku tidak peduli dan kembali bermain HP. Ya udahlah. Emang sih kalau kelas karyawan muridnya pada beda-beda gini. Lagian siapa aja kan bisa masuk ke kelas ini. Tinggal dosennya saja yang belum masuk. Padahal sudah telat 5 menit. Aku lantas melihat ke perempuan berjaket merah di sebelahku. Rambutnya benar-benar panjang sampai menyentuh meja. Itu dia gak risih apa ya? Rambutnya gak dikuncir gitu. Seorang pria muda memakai jas hitam memasuki kelas. Wajahnya putih dan bibirnya berwarna merah muda. Nis, ini dosen baru ya? Cakep banget. Anis tetap cuek tidak merespon apapun. Tapi kenapa aku jadi merasa asing ya di kelas ini? Semua wajah temanku nampak baru. Apa aku salah masuk kelas? Pria muda itu lalu memperkenalkan dirinya dan bilang kalau dia adalah pengganti dosenku yang sedang berhalangan hadir. Oh, kirain aku salah kelas. Ternyata Pak Budi gak masuk, ucap batinku lega. Ia kemudian mengabsen kami satu persatu sampai bilang, ada yang belum dipanggil? Lalu tiba-tiba
dosenku menunjuk ke arahku sambil bilang, kalian yang duduk di sana, saya juga lihat kalian. Itu sebabnya saya mengabsen kalian satu persatu. Sontak, aku langsung menoleh ke Anis dengan bingung. Saya, Pak, tanyaku bingung. Dosen itu menggeleng dan bilang, bukan kamu, itu di belakang kamu. Ada 2 orang yang duduk, tapi ditanya diem aja. Hah? Belakang? Aku pun melihat ke belakang, dan aku terkejut bahwa di sana tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kursi-kursi kosong saja. Aku langsung menengok ke Anis dengan ketakutan. Dosen pun memulai pelajaran, tapi aku masih memikirkan perkataan Bapak tadi. Padahal di belakangku nggak ada siapa-siapa. Apa dia lagi bercanda ya? Tapi kenapa anak-anak yang lain terlihat biasa saja? Duh, kenapa aku jadi ngerasa aneh banget sih selama kelas ini? Aku lalu kembali memusatkan perhatianku ke depan dan sesekali melihat ke belakang untuk memastikan kalau dosen tadi hanya bercanda. Ketika aku melihat ke depan, mataku tertuju pada kursi kosong depan meja guru. Loh, bukannya tadi ada orang yang duduk di sana ya? Orang yang pakai jaket hitam. Aku lantas melihat ke sekitar, mencari-cari orang itu. Namun, tidak ada satupun orang yang memakai jaket hitam hari ini. Hah, aneh banget. Apa aku salah lihat? Aku pun bertanya ke Anis, dan Anis bilang kalau dia tidak melihat ada orang yang memakai jaket hitam dari tadi. Seketika, sekujur tubuhku merinding. Aku lalu berusaha mengabaikan pikiranku dengan kembali fokus ke pelajaran. Beberapa menit kemudian, kami semua disuruh mencatat tulisan yang ada di papan tulis. Dan ketika aku mengambil buku di tas, perempuan yang ada di sebelahku sudah tidak ada. Nis, perempuan jaket merah itu kemana? Kok nggak ada? Anis cuma menggeleng tidak tahu. Apa dia ke kamar mandi ya? Udahlah, aku nggak peduli. Saat aku sedang menulis di buku putih, aku melihat ada sehelai rambut panjang di buku. Aku lantas mengambilnya dan membuang rambut itu. Lalu, aku kembali nulis di buku bagian kiri. Dan tiba-tiba, aku kembali menemukan rambut. Kali ini, rambut itu ada 3 helai. Lah, ini rambut muncul dari mana? Perasaan tadi bukunya bersih. Aku kebingungan dari mana asal rambut ini muncul. Gak mungkin ini rambut punyaku. Soalnya kan rambutku pendek. Lalu ketika aku kembali nulis, di depan mataku menangkap ada segumpal rambut yang jatuh perlahan. Hah? Dan saat aku lihat ke atas, tiba-tiba ada seorang perempuan berjaket merah yang sedang merayap di atas. Rambutnya jatuh mengenai kepalaku. Aku sontak langsung berteriak dengan kencang. Anis pun langsung memegang pundakku dan bertanya panik kenapa. Jantungku berdegup sangat kencang. Itu tuh, di atas sana, Nis, ucapku histeris. Anis lalu bilang padaku kalau di atas
tidak ada siapa-siapa. Dan saat aku lihat, benar saja, tidak ada siapapun di atas kepalaku. Ya Tuhan, apa itu tadi? Kenapa rasanya nyata sekali? Dengan tangan gemetar, aku membuka HP dan melihat notif chat kelas yang sudah puluhan masuk. Ketika aku buka, aku benar-benar terkejut pada isi pesan yang berasal dari dosen Pak Budi. Isi pesan itu bilang kalau dia tidak masuk hari ini. Dan kelasnya dibatalkan. Ia bilang kalau kelas hari ini diganti ke hari lain. Teman-teman yang lain pada membalas menyetujui pesan Pak Budi, termasuk Anis. Apa? Kenapa isi pesan grup kayak gini? Jantungku kembali berdegup cepat. Angin dingin tiba-tiba merasuki tubuhku. Aku lalu menengok wajah Anis yang ada di sebelahku. Ia masih fokus menulis. Aku lalu lihat isi pesan itu lagi. Dan saat dilihat, pesan grup itu sudah 20 menit berlalu. 20 menit itu kan saat aku lagi di front office bareng Anis. Aku gak ingat tuh kalau kita berdua main HP. Seketika, badanku merinding hebat. Aku lalu memaksakan diriku melihat ke bawah. Badan pun aku tundukkan ke bawah dan betapa terkejutnya aku saat melihat kaki Anis tidak ada. Dan bukan itu aja, semua kaki temanku tidak ada, termasuk dosen di depan sana. "Risa!" teriak dosen. Aku sontak kembali bangun tegap dengan keringat dingin yang sudah membasahi wajahku. "Riz, kamu kenapa? Kok nunduk-nunduk gitu? Wajah kamu kok pucat banget?" tanya Anis dengan nada tegas. Aku hanya menggeleng takut. "Nis, ini beneran kamu bukan sih?" "Kenapa? Takut ya?" ucap Anis. Tiba-tiba raut wajahnya berubah menjadi tersenyum seram. Dan aku langsung menutup mata sambil menangis ketakutan. Seketika, aku mendengar ada yang memegang pundakku. Dan saat ku buka mata, ternyata di hadapanku ada seorang OB kampus. Mbak ngapain di kelas ini sendirian?" tanyanya cemas. Aku pun langsung melihat ke sekitar dan ternyata benar aja, di kelas ini tidak ada siapa-siapa. "Mbak, aku tuh mau nutup kelas ini, tapi pas aku mau masuk, ada mbak yang duduk sendirian. Mbak gak kesurupan kan ya?" Dengan perasaan takut, aku segera keluar kelas dengan cepat. Ya ampun, jadi dari tadi semua teman-teman kelasku dan dosen itu gaib. Kenapa bisa? Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.